Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serlia Novitasari, NIM K7119244 dari kelas 4D PGSD Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan analisis manajemen risiko dari desain thinking yang saya buat, yaitu mengenai teh celup daun adas untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Idam Ragil Widianto. Teh celup daun adas. Dari desain thinking yang saya buat, terdapat beberapa risiko yang akan terjadi pada produk teh celup daun adas ini, yaitu yang pertama, persaingan produk-produk teh lain yang sudah lebih dahulu dipasarkan. Yang kedua, keterbatasan tempat pemasaran pada masa pandemi. Yang ketiga, pandangan masyarakat tentang daun adas dijadikan sebagai pakan ternak. Cara mengatasi yang pertama yaitu memperkenalkan terlebih dahulu tentang teh celup daun adas ini kepada masyarakat dan apa sajakah manfaat dari teh celup daun adas. Yang kedua, meningkatkan strategi marketing dengan penerapan digital marketing seperti beberapa jenis e-commerce yang tersedia. Dari analisis manajemen risiko yang saya paparkan, terdapat beberapa masukan yang disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama yaitu dari Sayekti Uji Harini, NIM K7119242. Siang Mbak Serlia, izin menanggapi ya, saya setuju dengan strateginya menggunakan e-commerce dalam pemasaran. Namun, selain itu, bisa juga melalui media sosial yang ada seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, atau bisa dipromosikan melalui radio daerah. Saran saya, mungkin Mbak Serlia bisa membuat blog atau Instagram bisnis yang mana di dalamnya berisi memperkenalkan produknya. Manfaatnya, mengedukasi masyarakat dan sekaligus menawarkan produk kepada konsumen. Terima kasih. Tanggapan saya yaitu, selamat siang Mbak Sekti. Baik, terima kasih atas sarannya yang membangun Mbak Sekti. Di sini saya akan membuat berbagai akun media sosial yang akan saya gunakan untuk memasarkan produk teh celup daun adas ini. Yang kedua, dari Trisulistiarini, NIM K7119260. Assalamualaikum Mbak Serlia, izin menanggapi. Menurut saya, Mbak Serlia dapat memasarkan produk Mbak Serlia pada masyarakat di daerah sekitar dengan menawarkan untuk mencoba teh daun adas ini agar mereka dapat tertarik untuk membeli produk dari Mbak Serlia. Tanggapan saya yaitu, Waalaikumsalam Mbak Trisulis, terima kasih untuk sarannya. Di sini saya akan menggunakan masyarakat sekitar sebagai salah satu strategi pemasaran yang pertama atau bisa disebut tester. Setelah masyarakat sekitar mencobanya, maka saya akan menerima masukan-masukan yang disampaikan sehingga mampu menjadikan teh celup daun adas sebagai salah satu produk yang mumpuni. Yang ketiga, dari Yustri Apri Magarini, NIM K7119286. Halo Mbak Celia, saya izin bertanya. Cara memperkenalkan dengan melalui apa ya? Apakah dengan diadakan sosialisasi? Lalu bagaimana cara mempromosikannya di daerah sekitar tempat tinggal Mbak Celia? Untuk mempromosikan di daerah sekitar, selain melalui sosialisasi, dapat melalui personal selling, yaitu komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan, karena mengingat pada masa pandemi tidak diperbolehkan berkerumun dan apabila diperbolehkan ada batasan peserta sosialisasi. Selanjutnya, dari Safa Nurrohmah, NIM K7119246. Halo Mbak Celia, izin memberi saran. Untuk meningkatkan strategi marketing, mungkin Mbak Celia bisa mengemas produk teh celup daun adas ini dengan kemasan yang menarik dan memiliki manfaat, seperti memakai kemasan ziplock yang bisa ditutup kembali sehingga produk lebih aman. Baik, terima kasih atas sarannya Mbak Safa. Di sini saya akan mengemas teh celup daun adas ini menggunakan standing pouch atau bisa juga disebut sama saja dengan ziplock. Karena dapat kita ketahui bahwa standing pouch ini memiliki atau dilengkapi oleh zipper yang memudahkan untuk mengambil dan menyimpan kembali tanpa merusak kemasan. Selain itu, standing pouch juga memiliki kelebihan yaitu tersedia berbagai macam ukuran, harga yang cukup ekonomis dan bentuknya modern dan terkesan tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya yaitu dari Salsabila Rahmadani, NIM K7119239. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengomentari ya Mbak Celia.
Apakah kendala Mbak Celia dalam proses membuat teh daun adas ini? Apakah bahan bakunya cepat habis atau bagaimana? Dan warna dari daun adas ini warna apa, Mbak? Waalaikumsalam Mbak Abil, izin menjawab. Mungkin kendala yang akan timbul yaitu proses pengeringan, karena apabila pada musim penghujan, maka saya akan melakukan pengeringan dengan oven dan menyebabkan daun adas memiliki kadar air rendah jika dibandingkan dengan pengeringan sinar matahari langsung dan kering angin, sehingga menyebabkan lama pengeringannya. Selanjutnya yaitu dari Mbak Triwahyuni, NIM K7119261. Halo Mbak Celia, mungkin untuk menambah pemasaran juga bisa dititipkan ke apotek ya Mbak. Baik, untuk Mbak Yuni terima kasih atas sarannya. Selanjutnya yaitu dari Mbak Vitalia Zanuarti, NIM K7119269. Assalamualaikum Mbak Celia, izin bertanya, bagaimanakah cara Mbak Celia untuk meyakinkan bahwa daun adas aman untuk dikonsumsi? Karena hal ini berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang daun adas sebagai bahan ternak. Baik, untuk menjawab Mbak Vita, yaitu dengan sosialisasi terhadap masyarakat tentang manfaat atau khasiat yang ada di dalam teh celup daun adas ini. Di sini saya juga ingin meluruskan tentang daun adas sebagai pakan ternak. Itu bukan sebagai patokan, karena daun adas digunakan pakan ternak oleh petani dikarenakan petani daun adas yang menganggap harga daun adas yang relatif murah tidak sebanding dengan proses penanamannya, sehingga petani melampiaskan kekesalannya dengan menggunakan daun adas sebagai pakan ternak. Selanjutnya yaitu dari Mbak Winnie Arsya Binta, NIM K7119279. Assalamualaikum Mbak Celia, saya izin bertanya manfaat dari daun adas sendiri itu apa saja ya? Manfaat mengkonsumsi teh celup daun adas adalah mengobati anemia, mengatasi gangguan lambung dan sistem pencernaan, mengobati sakit jantung, mencegah kanker, mengatasi gangguan haid, meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi biduran, menyehatkan mata, menyembuhkan demam, membuat kulit lebih cerah dan segar, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dari Wahyu Nuraini, NIM K7119273. Selamat malam Mbak Celia, izin memberi saran. Untuk promosi produk atau pengenalannya mungkin bisa diberi kandungan-kandungan mendetail sehingga para pembeli percaya terhadap produk tersebut. Baik Mbak Ayu, terima kasih atas sarannya yang membangun. Nanti rencananya pada kemasan standing pouch teh celup daun adas ini akan dicantumkan komposisi, cara penggunaan, aturan pakai, dan manfaat dari teh celup daun adas ini sehingga masyarakat yang ingin mengkonsumsi tidak kebingungan dengan inovasi produk yang saya buat. Selanjutnya yaitu dari Rosita Febriani Fatika, NIM K7119235. Assalamualaikum Mbak Celia, izin memberikan saran. Saya setuju dengan pendapat Mbak Sayekti mengenai strategi pemasaran dapat dilakukan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Kemudian, bisa juga dengan memberikan promo-promo menarik atau diskon-diskon. Misalnya, setiap pembelian minimal 3 biji teh daun adas mendapatkan potongan 1.000 per biji. Terima kasih. Tanggapan saya yaitu, selain diskon yang diberikan, di sini saya akan menentukan psikologi penetapan harga yang tepat. Karena dengan psikologi penetapan harga, kemungkinan masyarakat akan menjadi korban dari pesona harga tersebut. Selanjutnya yaitu dari Mbak Rizka Marliana, NIM K7119232. Assalamualaikum Mbak Celia, izin menanggapi. Saran untuk penjualan melalui e-commerce bisa menerapkan sistem pre-order. Jadi Mbak Celia membuat beberapa bungkus teh celup daun adas terlebih dahulu lalu membuka pre-order. Tanggapan saya yaitu mengingat proses pengeringan yang cukup membutuhkan waktu, menurut saya sistem pre-order akan membuat customer akan menunggu lebih lama lagi. Tanpa sistem pre-order, teh celup daun adas ini apabila sudah melalui proses pengeringan dan disimpan dalam suhu yang baik, serta pemilihan wadah yang benar, teh ini akan bertahan cukup lama. Namun, saya akan mengadakan sistem pre-order apabila persediaan teh celup ini menipis atau bahkan habis. Selanjutnya yaitu dari Mas Yogi Bagus
Dwi Cahyono, NIM K7119281. Izin bertanya Mbak Celia, bagaimana cara Anda untuk bersaing dengan produk-produk teh lain yang sudah terlebih dahulu dipasarkan, sehingga nantinya konsumen memilih produk Anda daripada produk yang sudah lebih dahulu dipasarkan? Tanggapan saya yaitu, mengenai strategi pemasaran yang tepat, yang pertama kita akan melakukan promosi terlebih dahulu dengan masyarakat sekitar sebagai testimonial awal, kemudian bisa merambah ke toko-toko, apotek, dan lain sebagainya. Untuk menarik konsumen, kita juga dapat melakukan penyebaran brosur seperti pamflet dan lain-lain, serta kita juga dapat menggunakan sistem strategi menampilkan packaging yang menarik sehingga konsumen akan tertarik untuk mencobanya. Selanjutnya yaitu dari Wahdatul Ummah, NIM K7119271. Selamat pagi Mbak Celia, izin menanggapi. Jenis tanaman adas ada beberapa, seperti misalnya ada adas pedas, adas manis, dan juga adas soa. Nah, dari ketiga tanaman adas ini, manakah yang akan dijadikan teh celup Mbak Celia? Lalu, apakah ada efek samping dari teh celup tersebut? Di sini saya akan menggunakan daun adas manis, karena kita ketahui pada tanaman adas manis, mulai dari biji, daun, minyak, akar digunakan sebagai produksi obat-obatan. Lalu, untuk efek samping yang ditimbulkan dapat menyebabkan alergi, sensitif hormon, dan sebagainya. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan aturan konsumsi dan memberikan keterangan apabila terjadi reaksi yang berlebihan, maka dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi lagi dan dianjurkan untuk konsultasi ke dokter. Sekian analisis manajemen risiko dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.